Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yoma Hatima dengan nomor induk dosen nasional 00090390004. Saya merupakan salah satu dosen pada program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Perkenankan saya untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Teori dan Apresiasi Sastra di Sekolah Dasar. Video ini dibuat sebagai salah satu persyaratan sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau khususnya pada aspek pengajaran. Saya akan memulai dengan menjelaskan informasi umum dari mata kuliah Teori dan Apresiasi Sastra di Sekolah Dasar. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah keahlian di bidang studi pada program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan status mata kuliah wajib. Mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa semester 3 dengan bobot SKS sebesar 2 SKS. Mata kuliah ini mengkaji tentang konsep, teori, dan pendekatan dalam pembelajaran sastra di tingkat sekolah dasar. Mahasiswa akan mempelajari hakikat sastra anak, jenis-jenis karya sastra anak, yaitu puisi, drama, dan prosa, serta prinsip-prinsip dasar dalam mengapresiasi karya sastra. Selain itu, mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan kemampuan memilih, menyusun, dan mengembangkan bahan ajar sastra yang sesuai dengan karakteristik perkembangan siswa di sekolah dasar. Melalui perkuliahan ini juga saya akan menginternalisasi dan mengintegrasi nilai-nilai kearifan lokal kebudayaan Banten ke dalam pembelajaran sastra di sekolah dasar, bertujuan agar pembelajaran sastra lebih bermakna dan menumbuhkan rasa cinta yang bernilai kenusantaraan dan nasionalisme. Melalui perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami teori sastra anak serta mengaplikasikan pendekatan apresiasi sastra dalam pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan. Adapun capaian mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah ini adalah 1. Mahasiswa mampu memahami pengantar desain teori dan apresiasi sastra. 2. Mahasiswa mampu menganalisis hubungan sastra, apresiasi sastra dengan pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. 3. Mahasiswa mampu menjelaskan hakikat dan jenis-jenis sastra anak, yaitu puisi, drama, dan prosa. Mahasiswa mampu menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik karya sastra. Mahasiswa mampu memahami dan membuat sastra anak sebagai media pembelajaran. Mahasiswa mampu memahami dan menganalisis pendekatan dan metode apresiasi sastra dan hakikat sastra. Kemudian mahasiswa mampu mengetahui cerita rakyat berbasis budaya daerah dan dongeng pembelajaran SD. Mahasiswa mampu mengetahui sastra fabel, legenda dalam pembelajaran sekolah dasar. Mahasiswa mampu memahami dan membuat karya puisi anak pada konsentrasi penilaian membaca, menulis, dan mengapresiasi. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan media dan teknik penyajian sastra sekolah dasar. Mahasiswa mampu menganalisis kreativitas guru dalam mengembangkan bahan sastra anak. Mahasiswa mampu mengembangkan sastra berbasis kearifan lokal kebudayaan Banten dalam sastra anak berupa cerita daerah maupun tentang kearifan lokal lainnya. Mahasiswa mampu mengembangkan pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP sastra di sekolah dasar. Dan terakhir, mahasiswa mampu melaksanakan praktik apresiasi sastra anak oleh mahasiswa dalam bentuk pagelaran karya sastra. Sistem pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini yaitu terdiri dari 16 kali pertemuan yang dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus
dengan ujian tengah semester berada pada pertemuan ke-8 dan ujian akhir semester berada pada pertemuan ke-16 dengan masing-masing bobot penilaian 15% untuk kehadiran, 20% untuk tugas, 30% untuk UTS, dan 35% untuk UAS. Adapun metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah yang saya ampu ini yaitu menggunakan model pembelajaran partisipatif dan kolaboratif dengan sistem menggunakan model pembelajaran project based learning dan case study. Nah, interaksi antara dosen dan mahasiswa yang terjadi dalam bentuk tanya jawab selama atau setelah kuliahan berlangsung, kemudian terdapat diskusi kelompok yang bertujuan untuk mendorong interaksi dan kolaborasi yang lebih mendalam tentang pemahaman materi. Nah, penilaian dan indikator penilaian adalah alat penting yang digunakan untuk mengukur mengevaluasi terhadap tujuan pembelajaran. Penilaian yang efektif dapat memberikan umpan balik yang berguna bagi mahasiswa dan guru untuk membantu meningkatkan hasil dan proses belajar mengajar. Nah, berikut adalah teknik penilaian yang digunakan dalam mata kuliah ini. Yang pertama adalah penilaian tes formatif berupa kuis, tugas, pekerjaan rumah, dan diskusi. Yang kedua adalah penilaian sumatif berupa ujian tengah semester, ujian akhir semester, makalah presentasi, dan proyek akhir. Nah, adapun indikator dalam penilaian pada mata kuliah ini adalah kriteria atau patokan yang digunakan untuk mengevaluasi pencapaian mahasiswa. Aspek indikator tersebut adalah yang pertama, indikator penilaian kognitif atau pengetahuan yang mencakup indikator pemahaman konsep, aplikasi pengetahuan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Aspek kedua, indikator penilaian afektif yaitu partisipatif, motivasi, minat, kerjasama, dan kolaborasi. Dan yang ketiga adalah indikator penilaian psikomotorik atau keterampilan yang dinilai adalah keterampilan praktis yaitu kemampuan yang bersifat tugas-tugas secara praktis yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Yang dinilai dalam aspek ini adalah ketepatan dan ketelitian, kecepatan dan efisiensi, koordinasi, dan keterampilan motorik. Itulah penjelasan seputar mata kuliah teori dan apresiasi sastra di sekolah dasar. Demikian informasi yang saya sampaikan mengenai mata kuliah teori dan apresiasi sastra di sekolah dasar pada program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Berikut cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus atau tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi guru. Nah, hari ini sesuai dengan rancangan pembelajaran semester, capaian mata kuliah kita adalah mahasiswa mampu mengetahui dan mengembangkan sastra berbasis kearifan lokal kebudayaan Banten ke dalam sastra anak, contoh seperti cerita daerah atau cerita-cerita kearifan lokal yang ada pada sejarah kebantenan Kesultanan Banten. Nah, nanti selain nanti kita belajar sastra yang sudah pernah Ibu jelaskan sebelumnya, apa itu sastra, teorinya, kemudian apresiasi sastra. Nah, hari ini kita belajar menginternalisasi proses kebudayaan Banten ke dalam pembelajaran sastra anak di sekolah dasar. Nah, supaya nyambung sedikit, nanti kita ulas sedikit apa itu teori sastra dan kaitannya dengan proses kebudayaan yang pernah terjadi di Kebantenan, ya. Nah, sebelumnya Ibu akan absen terlebih dahulu. Bagi yang disebutkan namanya, silakan angkat tangan. Eka Amelia Agustiana hadir. Oke. Anazwa Salsabila hadir, Bu. Oke. Santi Mulyanti hadir, Bu. Oke. Dwi Fauzia hadir, Bu. Oke.
Alivia Hafiza Azra. Hadir Bu. Oke, terima kasih. Perkuliahan Teori dan Aplikasi Sastra SD pada capaian mata kuliah, mahasiswa mampu mengetahui dan mengembangkan sastra berbasis kearifan lokal kebudayaan Banten ke dalam sastra anak, yaitu cerita daerah atau cerita yang menyangkut kearifan lokal. Nah, anak-anak sebelumnya sudah pernah kita diskusikan sastra adalah sebuah bentuk karya tulis. Kalau dulu itu ada namanya mata kuliah psikosastra. Di kami dulu ada psikosastra. Psikosastra dibentuk dari dua unsur kata, psikologi dan sastra. Psikologi itu sesuatu yang menyangkut dengan kejiwaan seseorang atau ruh atau emosional seseorang. Rasa senang, terhibur, sedih, marah gitu ya, bahagia. Emosi itu bukan hanya sekedar marah, bahagia dan lain sebagainya, itu adalah emosi. Nah, sastra adalah karya tulis, sehingga kalau digabung definisinya adalah karya tulis yang mengandung keindahan. Kalau sastra mengandung keindahan, kalau skripsi sastra bukan. Skripsi sastra bukan sastra ya, karena mengandung kepusisan. Kalau skripsi bukan mengandung keindahan, tapi mengandung kepusisan. Nah, sehingga skripsi bukan sastra. Sastra itu yang mengandung keindahan. Kalau kita baca, merasa jalan-jalan imajinatif, merasa terhibur, merasa pikiran kita menjadi rileks. Contoh kalau kita nonton di bioskop, nah itu salah satu dari bentuk apresiasi sastra. Sebelum menjadi film itu ada skrip kan, skrip yang ditulis dalam bentuk karya tulis cerita. Nah itu yang dinamakan sastra, kemudian diapresiasikan dalam pertunjukan atau teatrikal misalkan, itu adalah salah satu bentuk proses apresiasi sastra. Nah jadi, balik lagi itu sastra. Jadi karya tulis yang mengandung keindahan yang bisa mengubah suasana emosi jiwa seseorang yang tadinya tidak semangat, sastra jadi ada motivasi sendiri karena sudah mendapati pengalaman hidup orang lain yang mungkin ini bisa menjadi gambaran untuk hidup saya, memotivasi kesuksesan ke depan. Nah itu ya, jadi ada hal-hal yang menggugah gairah jiwa seseorang, itu sastra. Kalau skripsi bukan menggugah gairah jiwa seseorang, menggugah otaknya supaya lebih kelas gitu ya. Kalau sastra udah lebih rileks gitu ya. Nah, jadi sastra itu adalah tadi kayak tulis pembentukan. Kaitannya dengan teori dan apresiasi sastra SD. Apresiasi itu adalah sebuah bentuk penghargaan, penghayatan itu yang ada di dalam karya tulis sastra. Penghargaan itu bentuknya bisa pertunjukan, bisa bentuk pagelaran, pertunjukan. Kalau di sekolah dasar itu sering ada pertunjukan. Nah, yang unik di mata kuliah teori sastra, kita punya mata kuliah teori dan sastra, teori dan apresiasi sastra di sekolah dasar, tetapi tidak ada mata pelajaran di sekolah. Kenapa? Karena ini semacam tools atau alat yang nanti akan digunakan untuk capaian mata pelajaran yang lain. Pada kesempatan ini kita akan mengkaitkan, menghubungkan dengan proses kearifan kebudayaan lokal kebantenan. Kenapa? Karena kita punya sesuatu nilai sejarah yang kaya raya, yang namanya nilai itu bisa diambil, bisa diadopsi, bisa dituangkan di dalam sesuatu, diracik, diramu, digunakan menjadi sebuah produk. Nah, sehingga proses kebudayaan Banten yang kita internalisasi di dalam sastra itu menjadikan esensi nilai kedaerahan yang nanti akan dimiliki oleh anak-anak SD. Nah, saya melihat sedikit sekali unsur-unsur yang mengandung nilai-nilai kenusantara. Nilai-nilai kenusantara ini akan mengarah kepada rasa kecintaannya terhadap nasionalisme. Jadi dua hal yang bisa menjadi pagar bagi anak-anak agar tidak terlalu terbawa jauh pada arus modernisasi. Dua hal itu apa? Satu, agama. Dua, budaya. Nah, dua hal ini yang menjadi pagar supaya anak-anak tidak terbawa lost. Nah,
Saya ingin kehadiran sastra di kurikulum kita di sekolah dasar memberikan impact yang memberikan nilai-nilai kedaerahan yang bisa diimban oleh anak-anak. Contoh misalkan ada lagu-lagu Pasundaan, ada kuku gitu ya. Kalau dulu saya itu sama guru dan orang tua itu sering diajarkan lagu-lagu atau dongeng-dongeng, misalkan udah putih bisa aku, siapa yang tahu? Tidak tahu. Calon gurunya pun sekarang tidak tahu karena kalian generasi apa? Kalian generasi film. Nah, terus dulu saya sering diceritain sama bapak saya kalau sebelum tidur itu ada si kabayannya Mbak Kota, terus dia bawa rokok, gaya-gayaan bawa rokok, nyampe kota di merokok, ternyata itu bukan rokok tapi petasan cenari. Jadi hal-hal yang menarik, yang receh banget, yang unik, yang selalu ceritakan, tapi ngangkat budaya Sunda. Jadi orang kenal si kabayan, itu kan tokoh-tokoh yang lebih. Nah, kemudian dalam proses nilai-nilai pembantenan, kita punya sejarah-sejarah yang tinggi. Dan tahu tidak, sebetulnya Sunda itu bukan hanya sekedar bahasa dan suku. Lebih dari itu, Sunda itu pernah menjadi kerajaan besar. Prabu Siliwangi, kerajaan Pajajaran, itu bukan kerajaan biasa. Nah, di Jawa itu banyak kerajaan-kerajaan besar. Tapi saya ingin mengulik proses kebantenan ini. Jadi nanti sebetulnya sebelum kita menginternalisasi ke dalam pembelajaran sastra, yang paling penting adalah ruang studi kebantenannya harus selesai. Jadi anak-anak itu nanti mengenal sejarah berdirinya Banten, apa itu Banten, kerajaannya apa, dan Banten ini di mana? Di Kasemen ini, yang kalau kita lurus ke sana dekat sekali dari kampus ini, kita ke sana jalan itu ada pelabuhan, dan tahu nggak itu pelabuhan dulu pelabuhan yang banyak disinggahi oleh orang-orang Eropa untuk jualan di situ. Sultan Ageng Tirtayasa adalah salah satu contoh raja yang berhasil dan sukses membawa kejayaan Islam di Banten. Hebat loh. Tapi sudah kesini. Kalau Sultan Ageng Tirtayasa itu sudah kesini. Jauh sebelum Sultan Ageng Tirtayasa, peradaban Sunda itu sudah maju sebelumnya. Baca kerajaan Prabu Siliwangi Pajajaran. Gitu. Dan sekarang sisa-sisanya masih ada. Di mana yang bisa kita lihat sisa-sisanya? Di Lebak Baduy itu adalah bukti dari keberadaan kerajaan Pajajaran Prabu Siliwangi. Itu bukti warisan Sunda, masih ada mereka di sana. Itu bukti. Saya mau bukti sastra di dalam bahasa Indonesia sekolah dasar tidak hanya persepsi, tapi betul-betul berangkat dari nilai-nilai fakta sejarah. Gitu. Kalau ini berhasil kita lakukan, maka saya yakin anak-anak SD yang kita bentuk adalah produk yang berangkat dari itu semua, rasa kenusantara dan cinta nasionalisme itu. Nah, intinya apa yang menjadi nilai-nilai itu kita harus tuangkan di dalam proses sastra, ya, begitu. Baik anak-anak, nah sekarang kita akan bagi kelompok ke dalam 3 kelompok. Tugasnya adalah membuat salah satu contoh karya sastra. Pilih saja, boleh drama, boleh prosa, boleh puisi. Nah, yang itu berangkat dari kearifan lokal kebudayaan Banten. Pilih salah satu, mau yang mana, kemudian buat satu paragraf yang isinya tentang cerita, ya. Intinya adalah membuat sebuah buku sastra yang bernilai kearifan lokal kebantenan. Oke, silakan bagi kelompok 1, 2, dan 3. Bisa mulai dari sekarang. Silakan diskusi, tentukan dulu kebudayaan apa yang mau diambil, ya. Objeknya apa, baru bisa dilanjutkan. Bapak kan? Nah, nanti ini juga anak-anak SD harus seperti itu. Sultan itu tentang apa? Ini tentang apa? Keraton Kayubon. Anak-anak, sekarang kita memanfaatkan apa yang sudah diskusikan. Kalian sudah memilih bentuk kearifan lokal yang akan dimuat di dalam
proses sastra. Saya ingin melihat apa yang sudah kalian ciptakan, kreativitaskan dalam bentuk kronik sastra. Silakan kita mulai dari kelompok. Siapa yang mau mulai? Boleh satu. Aja ya. Nanti saya kelompok kedua ya. Nama jenis karya sastranya apa? Kemudian tema kebudayaannya apa? Presentasikan dari kelompok satu yaitu bikin puisi yang tentang membuat puisi karya lokal. Ya. Yang judulnya Kaibon. Keren. Itu Keraton Kaibon, sesemudah yang tak elok dimakan jam. Tempat itu Aisyah menanam kasih dan kebijakan. Kaibon tetap hidup dalam hati anak Banten sejati. Ia bukan sekedar warisan batu, tapi lambang kearifan, kerumitan dan kesetiaan. Masalahnya wakil senang nggak kalau anak-anak belajar puisi dengan Kaibon? Jadi ada walaupun ekspresivitas seni, ada sosialisasi juga di dalamnya. Tanpa kita sadari, kita sedang menggunakan sejarah. Sehingga nanti ada namanya salah satu capaian mata kuliah di Universitas adalah sastra kaitannya dengan kesejarahan. Sekarang kelompok 2, boleh. Siapa yang mau maju? Siapa namanya? Hawa. Silakan Hawa. Bentuk sastranya apa? Cerita pendek. Oke. yang berjudul Benteng Spelling. Oke. Salam dulu nggak Bu? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin mempresentasikan hasil dari kelompok 2 ya teman-teman, yang berjudul Benteng Spelling. Banten Spelling yang berdiri kokoh di tepi sungai Banten menjadi saksi bisu kejayaan dan penjajahan di masa lampau. Dulu, dentuman meriam dan langkah tentara terdengar nyaring di balik dinding batu. Namun, kini hanya sunyi dan sirup angin laut yang menyentuh runtuhan sejarah. Konon, di balik tembok yang retak, seorang anak pribumi pernah berani menuliskan pesan pertahanan. Aku anak negeri, aku tetap berdiri sebagai simbol semangat rakyat yang tak pernah padam. Benteng itu kini menjadi pengingat bahwa meski kekuasaan desa runtuh, keberanian dan identitas bangsa akan tetap hidup selamanya. Oke. Ya, sepertinya. Ya, silakan duduk kolegial. Terima kasih. Jadi sebetulnya sedang buat survei. Kadang-kadang kita kalau buat survei suka terlalu lama-lama tuh ceritanya tuh apa gitu ya. Enggak. Ternyata bisa loh kita buat karya fiksi, tetapi ternyata di dalamnya objektivitas. Ya, bisa sejarah ilmunya dalam hal ini. Oke, terima kasih kelompok 2, baik sekali. Nah, selanjutnya kali ada kelompok 3, ya, silakan. Apa bentuknya? Cerpen sama. Cerpen juga. Oke. Maju. Ya, ada. Baik, izin perwakilan dari kelompok 3 membacakan cerpen. Cerpennya mengenai Sultan Ageng Tirtayasa, simbol perlawanan dan ketegasan pemimpin Banten. Pada suatu masa, di tanah Banten yang permai, lahirlah seorang raja, berhati baja, Sultan Ageng Tirtayasa namanya. Sultan Ageng Tirtayasa adalah Raja Banten yang ketujuh, terkenal gagah berani melawan penjajahan VOC Belanda di abad 17. Dia bukan sekedar penguasa, tapi api yang membakar semangat rakyatnya melawan antara penjajah. Di matanya,
Kemerdekaan melainkan harga diri yang tak boleh ditukar dengan emas dan juga perak. Terima kasih. Ya, survei gitu, tapi itu mengangkat tentang sosok seseorang yang pernah dengan gagah berani membangun kejayaan Banten, dan itu diakui oleh dunia barat, dunia timur. Buktinya apa? Mereka singgah dan berdagang di sini. Nah, kemudian tiba-tiba ya semua menjadi berubah ketika Belanda mengambil anaknya dan dibisik, diberikan, diiming-imingi sebuah emas. Tadi Sultan Agung Berkayasa di dalam catatan itu dijelaskan, sekalipun diberi emas dan kejayaan apapun tidak menggubris. Nah, sayang sekali anaknya tergojok oleh penunggu. Dan apa yang terjadi? Setelah itu anaknya meruntuhkan bapaknya sendiri. Terjadi peperangan antara anak dengan bapak. Nah, kemudian VOC berhasil masuk ke dalam Kesultanan Banten, dan Sultan Agung Tirtaesa dibuang jauh, dan kemudian apa yang terjadi? Banten dikuasai Belanda dan anaknya menyesal karena oleh Belanda kemudian juga dibuang. Nah, ketika dalam perenungan itu namanya Sultan Maulana Syekh Mansur Syuruddin, ya, dikenali Sultan Haji. Sultan Agung Tirtaesa belum lagi namanya Sultan Haji, dikenali Sultan Haji, tapi namanya aslinya Sultan Syekh Mansur. Nah, Sultan Haji kemudian bingung bahwa saya melakukan sesuatu yang besar. Dalam perenungannya dia lari ke daerah Pandeglang. Dulu Pandeglang masih hutan belantara, babat alas, dia ke sana ke Pandeglang, lari ke daerah Batu Bata. Nah, kemudian di sana mungkin pertobatan apa yang dilakukan kita tidak tahu, ya. Di akhir hidupnya beliau melakukan pertobatan apa sehingga sekarang tempat ziarahnya ramai dikunjungi. Oke, keren sekali Sultan Agung Tirtaesa. Terima kasih untuk semuanya. Terus sekali lagi. Nah, itu ya pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillah sudah berhasil ya kita mempelajari tentang studi kebantenan dan hafal Banten yang kita muat di dalam kurikulum pengembangan sastra anak di sekolah pasaran. Nah, mudah-mudahan besok kita lebih berkreasi lagi mengembangkan kurikulum yang lebih bermanfaat lagi. Jangan lupa nanti ada lembar evaluasi yang harus kalian isi semua. Lembar evaluasinya memuat tentang aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif, ya. Nanti dibagikan sebagai bentuk dari refleksi pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu mau bertanya, ada 2 pertanyaan yang sebagai refleksi apa yang sudah kita simak di hari ini. Oke, anak-anak, sebagai bentuk refleksi, Ibu akan bertanya 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah, apa sih yang dimaksud dengan apresiasi sastra? Nah, oke, ekspresi, silakan. Ibu, jadi yang saya ketahui apresiasi sastra itu kegiatan yang melibatkan 3 hal. Yang pertama ada penghargaan, di mana penghargaan itu mengakui dan menghargai nilai-nilai seni dan keindahan dalam karya sastra. Yang kedua ada pemahaman, yang dimana pemahaman itu mengerti makna, pesan, dan unsur-unsur instinktif, yang dimana instinktif itu seperti kayak tema, alur, dan penokohan dan lain sebagainya, serta instinktif gitu dari karya sastra. Kemudian yang ketiga ada penghayatan, di mana penghayatan itu merasakan keterlibatan emosional, intelektual, dan imajinatif dengan karya sastra. Oke, keren sekali. Ya, pertanyaan berikutnya adalah apa yang dimaksud atau contoh dari ragam kearifan lokal dalam sastra, ya. Oke, Gina, silakan. Ada ragam kearifan lokal kebudayaan Banten, yaitu yang pertama cerita rakyat, dimana contohnya asal usul Gunung Karang atau sejarah kesultanan Banten. Dan ada juga tradisi lisan seperti pantun, peribahasa Banten, mantra Baduy, ataupun buku Sunda. Dan ada juga upacara adat dan kepercayaan lokal seperti Serentau atau Sewe Baduy. Dan ada juga nilai-nilai luhur seperti gotong royong, kesederhanaan, dan kepercayaan alam. Oke, bagus, Gina.
sudah melakukan pembelajaran, sudah membuat karya sastra berbasis kearifan lokal dan kebudayaan Banten, sudah refleksi juga, keren sekali semuanya. Nah, kita cukupkan perkuliahan hari ini. Minggu depan kalian akan belajar tentang pagelaran apresiasi sastra. Jadi apa yang sudah dibuat besok akan kita pelajari untuk diapresiasikan di dalam bentuk pertunjukan pagelaran seni budaya sastra. Oke? Nah, apakah ada pertanyaan? Tidak? Cukup. Baik, kalau cukup, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran mata kuliah teori dan apresiasi sastra di sekolah dasar yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya pada mata kuliah teori dan apresiasi sastra di sekolah dasar pada program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2025, khususnya Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemendikbudristek Republik Indonesia. Tidak lupa saya ingin mengucapkan terima kasih kepada program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Terima kasih juga kepada rekan sejawat dan serta rekan-rekan mahasiswa. Demikian saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.